si makam beliau ini pas dibuka ternyata isinya hanya gedebong pisang. Kakek teh pernah bercerita bahwa di Ciamis dulu salah satu tetangganya pernah ada satu kejadian yang unik dan mungkin waktu itu jadi cukup viral di kampungnya. Ada satu waktu di mana salah satu tetangganya awalnya memang sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa sebetulnya. Cuman di satu waktu dia pulang ke rumah setelah berkegiatan, dia tiba-tiba nemu uang berserakan di jalan beberapa lembar. Namanya orang nemu lah ya, udah pasti ambillah. Akhirnya dia tidak berpikir apapun, diambil uangnya, dibawa pulang. Namun setelah kejadian itu, sayangnya tiba-tiba dia dikabarkan meninggal. Ini yang terjadi dengan tetangga dari kakek saya dulu itu. Tiba-tiba tanpa sakit, hanya selang beberapa waktu, terus dikabarkan meninggal. Yang unik dari cerita ini adalah setelah beliau meninggal, sudah pasti biasanya kan dimandikan, dikafani, terus disolatkan hingga akhirnya dimakamkan. Proses pemakaman selesai. Seperti umumnya di beberapa tempat ada pengajian, ada tahlilan yang dilakukan kan Mangai biasanya 1-7 hari itu biasanya ada kegiatan itu kan. Di hari ketiga tahlilan sedang berjalan itu kalau nggak salah lepas maghrib tahlilannya, jadi udah mulai gelap, terus ya kondisi pencahayaan di tahun segitu mungkin belum seterang benderang saat ini kan, jadi masih temaram, bahkan ada beberapa tempat yang masih belum punya listrik kan. Ketika pengajian berlangsung, tiba-tiba di pintu masuk itu sosok yang dimakamkan itu tiba-tiba berdiri. Hidup lagi. Yes. Jadi sewajarnya orang lihat yang sudah meninggal tiba-tiba ada kan, pasti semua sontak kaget banget. Jadi ya pasti langsung berhamburan lah di ruang pengajian itu teh, di ruang tahlilan itu teh. Semua langsung kaget tiba-tiba ngelihat orang itu dengan kondisi beliau menggunakan kain kafan memang, tapi tidak dipocong. Yang beliau gunakan itu yang bawah diikat seperti sarung, yang atas ditutup begitu aja kayak kain ihram. Udah pasti kaget, semua kabur. Tapi akhirnya pemuka agama di situ nyamperin, kunaon ieu geuning wih deui. Kenapa ini kok balik lagi, pulang lagi? Akhirnya setelah dibawa ke dalam terus ganti baju, besoknya beliau baru bercerita. Konon setelah dirasa dia meninggalkan jasadnya, dia merasa dibawa ke satu tempat yang dia juga baru lihat kondisi seperti itu. Mungkin teman-teman yang nonton sebelumnya juga tahu tempat yang dimana di situ terdapat tumpukan manusia. Dia melihat banyak tumpukan manusia yang kesakitan, bahkan ada beberapa anak kecil yang dimain-mainin sama sosok yang biasa kita sebut buta. Di ujungnya ada sosok buta yang duduk dalam kursi seperti ini, terus memantau dia ketika dia dibawa tempat itu. Di situ entah kenapa dia berbeda dengan yang lain, malah dijamu. Silahkan makan, tapi karena memang orangnya cukup taat beribadah, ahli ibadah juga, ya jadi kebiasaan ketika akan makan baca doa. Terus dia terus berzikir karena takut dengan kondisi yang sedang dia lihat. Akhirnya si rajanya berdiri nyamperin ke dia tempat dia duduk untuk makan. Dia belum sempat makan apa yang sudah dihidangkan karena waduh, masa harus makan ini gitu. Akhirnya si rajanya teh ngeliatin terus, nyamperin ke posisi orang yang sedang makan itu. Terus si rajanya bilang,
kamu bukan bagian saya ternyata. Kamu sebaiknya pulang saja. Karena keberadaan kamu di sini malah mengganggu kami," katanya. Terus dia berdiri, kaget dengan kata-kata itu, menerima instruksi itu untuk pergi. Tapi sebelum pergi dia sempat dititipi satu benda waktu itu. Benda yang harus dia bawa ketika dia harus berjalan pulang itu. Akhirnya dia terus berdoa pulang, mengikuti jalur yang sudah ditunjuk tuh. Tadi tuh jalan sana aja, jalan nih, satu garis jalan set. Tiba-tiba dia sudah ada di depan rumah. Itu yang dia rasain. Dan ketika udah ada di depan rumah dan orang lihat, ya dia sudah jadi manusia seperti biasa aja. Dan yang heran, dia megang barang yang sudah diberikan sama sosok raja itu. Yang setelah dilihat ternyata barangnya itu teh seperti jarum segede gini. Terus warnanya emas dan mungkin itu terbuat dari emas. Kepulangan dia ke rumah lagi itu membuat dia jadi punya kekuatan sendiri waktu itu. Jadi dia dengan dikasih pegangan itu teh bisa bantu orang untuk menyembuhkan sakit orang tuh waktu itu. Ngobatin. Terus akhirnya tetangga juga nanya, "Ini maksudnya ditumbalin apa gimana?" Terus si orangnya teh senyum. "Iya. Ternyata saya dijadikan tumbal dengan ditandai dengan uang yang pernah saya ambil." Jadi ternyata uang yang dia temui di jalan itu sudah hasil ditandaan, sudah hasil ditandain sama pemiliknya untuk, "Nih kalau ada yang ngambil ini akan jadi tumbal dan bagian kamu." Korban ya? Ya itu jadi korban. Terus pastilah semua orang nanya, "Berarti tahu dong siapa yang ingin menumbalkan kamu?" Untungnya dia orang yang tidak mau membuat masalah baru. Dia tidak bilang apa-apa. Kalian akan tahu juga kok nanti gitu. Nah, setelah kejadian itu ternyata benar, 1 minggu setelah kepulangan dia ada orang yang dianggap selalu melakukan hal-hal ini meninggal.